Halo semuanya, selamat datang di channel aku. Kemarin aku ngebahas tentang persiapan pernikahan dan aku ngebahas tentang status kesehatan. Nah, di status kesehatan aku ngebahas tentang hemoglobin. Kenapa sih hemoglobin ini penting banget? Sampai-sampai aku bilang kalian harus dicek HB juga. Cuma buat wanita aja, tapi semua orang juga pasti butuh hemoglobin. Tapi karena wanita ini sangat beresiko, karena selalu kehilangan darah setiap bulannya, maka memeriksakan status HB itu sangat penting untuk wanita. Biasanya sih kalau misalnya aku ngebahas tentang HB ini, ada sangkut pautnya dengan anemia. Nah, nanti aku akan ngebahas juga anemia itu apa dan caranya biar kita nggak anemia. Bahayanya apa aja nih kalau misalnya kita kena anemia. Nah, aku akan ngebahas tentang pengertian dari HB. Hemoglobin adalah protein utama tubuh yang berfungsi untuk mengalirkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan bawa CO2 dari seluruh tubuh ke paru-paru. Sederhananya, oksigen ini naik ke hemoglobin, diikat oleh hemoglobin. Nah, dari paru-paru diantarkan ke seluruh tubuh untuk memberi makan sel-sel yang ada di tubuh kita. Lalu nanti setelah hasil metabolisme dari sel-sel itu dibawa berupa karbon dioksida ke paru-paru untuk dibuang. Kadar HB normal setiap orang berbeda, tergantung dengan umur. Sekarang aku akan ngebahas tentang anemia. Anemia, menurut WHO tahun 2015, konsentrasi hemoglobin yang kurang dalam darah. Sedangkan anemia gizi besi adalah anemia yang timbul karena kekurangan zat besi, sehingga pembentukan sel-sel darah merah dan fungsi lain dalam tubuh terganggu. Kalau misalnya kita punya nilai HB yang rendah di bawah normalnya, berarti kita termasuk dengan anemia. Sebenarnya anemia itu banyak loh penyebabnya. Ada yang karena memang kekurangan zat besi, karena kitanya kurang mengonsumsi makanan kaya zat besi, kehilangan darah yang lumayan banyak seperti misalnya menstruasi, kecelakaan, transfusi darah yang berlebih, atau mungkin kehilangan darah secara perlahan-lahan karena ulserasi polip kolon dan kanker kolon karena kekurangan zat besi akibat keluar darah. Tapi ada juga anemia yang disebabkan karena beberapa kondisi tertentu seperti aplastik anemia, yaitu keadaan di mana sel yang memproduksi butiran darah merah tidak dapat menjalankan tugasnya. Penyebabnya karena infeksi virus, radiasi, kemoterapi, atau obat-obat tertentu. Ada juga hemolitik anemia. Hemolitik anemia ini adalah kondisi di mana sel darah merah hancur secara dini dan lebih cepat daripada proses atau kemampuan tubuh untuk membentuknya kembali. Nah, penyebabnya juga bermacam-macam. Ada yang karena keturunan seperti thalassemia atau sickle cell. Lalu ada juga anemia defisiensi vitamin. Kalau tadi defisiensi zat besi itu karena kekurangan zat besi. Kalau yang ini defisiensi vitamin yaitu kekurangan B12 dan asam folat. Jadi kalau misalnya defisiensi zat besi dan defisiensi vitamin itu karena kitanya yang kurang mengonsumsi vitamin atau kurang mengonsumsi zat besi, B12 dan asam folat dalam makanan. Terus biasanya gimana sih gejala-gejala orang yang punya anemia? Biasanya sih kalau di iklan-iklan di TV itu sering ciri orang yang kena anemia itu lemah, letih, lesu, lunglai. Itu juga benar, tapi ada juga beberapa gejala yang memang belum diketahui oleh beberapa orang. Di antaranya adalah kulit pucat, detak jantung meningkat, sulit bernafas, terus kurang tenaga atau cepat lelah, pusing terutama saat berdiri, sakit kepala, siklus menstruasi tidak teratur, lidah bengkak dan nyeri, kulit mata dan mulut berwarna kuning, limpa dan hati membesar, dan penyembuhan luka atau jaringan terganggu. Kalau misalnya kita memiliki gejala-gejala yang telah aku sebutkan, itu sebenarnya belum tentu kalian memiliki anemia. Yang namanya gejala itu belum pasti. Untuk mengetahui apakah kalian ini benar-benar anemia atau tidak, yaitu memeriksakan diri. Biasanya kalau misalnya dari pemeriksaan fisik bisa dilihat dari konjungtiva atau bagian dalam dari mata ya di sini. Kalau misalnya anemis atau maksudnya anemis adalah warna konjungtiva yang agak pucat, itu kemungkinan kalian memiliki anemia. Jadi itu masih kemungkinan juga. Tapi yang pasti itu adalah pemeriksaan darah atau cek laboratorium. Jadi kalian harus melakukan pemeriksaan darah untuk mengetahui apakah kalian anemia atau tidak. Terus kalau misalnya kita kena anemia, dampaknya apa? Karena tadi aku udah sebutin bahwa anemia ini kan adalah kekurangan hemoglobin. Sedangkan hemoglobin untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh
untuk fungsi sel dalam tubuh kita. Kalau misalnya sel-sel ini kurang asupan oksigennya, maka kalian bisa menebak sendiri dong, fungsi dari sel tubuh sendiri pasti akan berkurang, mempengaruhi produktivitas kerja, kita menjadi cepat lelah, terus daya tahan tubuh kita juga terhadap infeksi menjadi berkurang, fungsi alat-alat vital kita juga terganggu karena mereka kurang pasokan oksigennya. Nah, itu beberapa dampak yang secara umum dirasakan oleh orang-orang yang memiliki anemia. Nah, kalau misalnya untuk perempuan nih, khususnya kalau misalnya kalian ada rencana untuk memiliki momongan atau mungkin sedang merencanakan program kehamilan, anemia ini tuh sangat berdampak berat, berdampak buruk bagi kesehatan kehamilan kalian. Salah satunya, biasanya orang-orang yang memiliki anemia ini seperti cake, anemia ini bisa mengakibatkan kita memiliki bayi dengan berat badan lahir rendah, kecenderungan untuk kelahiran prematur, keguguran, dan pada saat melahirkan biasanya kalau ibu yang mengalami anemia, kontraksinya itu kurang atau mungkin rasa mulesnya itu kurang. Nah, kalau misalnya kurang, biasanya dia akan lama, lalu juga pada saat setelah mules atau setelah melahirkan, si rahim ini akan capek, jadi kemampuan dia untuk menutup, kemampuan dia untuk kembali ke bentuk semula ini berkurang. Jadi disitulah terjadinya perdarahan, bisa menimbulkan kematian juga pada ibu. Anemia juga bisa menyebabkan shock pada saat melahirkan, terus infeksi saat bersalin dan setelah melahirkan. Kalau misalnya kitanya punya keadaan anemia yang berat pada saat sebelum melahirkan, terus karena kita melahirkan dan kita mengeluarkan banyak darah, kita bisa kemungkinan besar kita akan mengalami anemia yang lebih berat lagi. Dan biasanya kalau misalnya udah anemianya berat, itu bisa menyebabkan dekompensasi kardis. Gak sampai dari situ, kalau misalnya kita punya anemia, bayi kita juga bisa anemia pada saat setelah lahir. Jadi anemia ini dampaknya kalau misalnya kitanya kurang, ya bayi kita juga jadi kurang. Makanya penting banget buat kalian mengetahui status HB kalian. Terus caranya gimana sih biar kita nggak anemia? Sebenarnya banyak banget caranya dan bisa kalian lakukan dari sekarang. Memperbaiki hemoglobin ini bukan berarti untuk ibu-ibu yang akan memiliki anak. Kalau misalnya kalian kurang HB-nya, produktivitas kerja kalian juga menurun kan, terus kalian juga bakal susah untuk berpikir dan juga nanti akan terjadi gangguan-gangguan tubuh lainnya. Nah, cara mencegahnya adalah meningkatkan konsumsi makanan yang bergizi dan kaya akan zat besi. Biasanya di daging, hati, terus di telur kalau misalnya dari hewani. Tapi kalau dari nabati ada kacang-kacangan, tempe, dari sayuran hijau. Selain kalian mengonsumsi makanan yang tinggi zat besi, kalian juga penting untuk mengonsumsi makanan yang memiliki vitamin C yang tinggi, karena vitamin C ini membantu penyerapan zat besi dalam tubuh kalian. Kalian juga penting nih untuk mengonsumsi tablet penambah darah. Mungkin kalian juga sering melihat iklan-iklannya di TV. Kalian penting banget mengonsumsi vitamin penambah darah ini supaya kalian memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Untuk perempuan sih disarankan pada saat kalian menstruasi itu mengonsumsi satu tablet sehari selama menstruasi. Nah, kalian juga harus mengobati penyakit-penyakit yang bisa memperberat anemia kalian kayak TBC, cacingan, malaria. Nah, juga kalian harus mengonsumsi makanan yang kaya akan B12 dan asam folat. Nah, itu tadi hal-hal yang bisa kalian lakukan untuk mencegah anemia. Jadi aku saranin banget bahwa kalian harus dicek hemoglobin kalian dari sekarang untuk memperbaiki status hemoglobin kalian supaya kalian gak kena anemia. Dan perbaiki dari sekarang juga. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.